Baiklah para siswa, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Kita akan membahas tekanan pada makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tekanan pada benda mati atau zat padat, cair, dan gas. Tekanan pada makhluk hidup di sini bisa terjadi pada tumbuhan ataupun hewan. Pada tumbuhan terutama berperanan dalam proses pengangkutan zat nutrisi hasil fotosintesis maupun pengangkutan air. Ini ada gambar percobaan tentang mengamati bagaimana proses pengangkutan air. Di sini ada 3 perlakuan. Ini dengan batang tumbuhan pacar air yang dimasukkan dalam gelas berisi air biasa. Ini air yang berwarna merah, ini air yang berwarna hijau. Kemudian dibiarkan setelah 2 jam, ini batang-batang ini akan dibelah. Ternyata hasil belahannya itu di sini nampak ada semacam seperti benang-benang, ya, garis-garis benang yang berwarna merah yang diteruskan sampai ke daun. Di sini juga ada benang-benang berwarna hijau sampai ke daun. Nah, benang-benang itu adalah merupakan pipa yang dialiri oleh zat cair. Nah, pipa itu adalah pipa yang mengangkut air. Dalam perjalanan yang lalu, pipa itu disebut dengan pipa silim atau pembuluh silim atau pembuluh kapiler silim. Kita lanjutkan. Nah, bagaimanakah proses penyerapan air oleh akar? Nah, ini adalah proses bergeraknya air. Akar melewati jalur yang berwarna biru dan melewati jalur yang berwarna merah. Ya, kalau kita amati yang berwarna biru ini melewati sel-sel. Ya, kalau yang berwarna merah ini melewati rongga-rongga ruang antar sel. Ya, jadi proses pergerakan air dari luar dari tanah ke rambut-rambut akar, kemudian ke korteks, endodermis sampai ke silim, itu bisa melewati menembus dari sel ke sel, bisa melewati ruangan antar sel atau dinding antar sel. Nah, bagaimana proses penyerapannya ini berlangsung? Ya, penyerapan air oleh akar dilakukan secara difusi dan osmosis. Apa itu difusi? Difusi adalah bergeraknya molekul zat dari konsentrasi tinggi atau kental ke konsentrasi rendah atau encer. Nah, air yang ada di laut dalam tanah ini melarutkan zat-zat garam-garam, zat-zat mineral hara. Ini konsentrasinya kental. Apa sih konsentrasi? Konsentrasi adalah jumlah zat terlarut di dalam larutan. Nah, zat-zat yang terlarut lebih banyak di dalam air, maka disebut konsentrasinya tinggi, yang menyebabkan ini lebih kental. Kemudian cairan yang ada di dalam sel ini lebih encer, maka disebut konsentrasinya rendah. Secara hukum alam, kalau 2 zat atau 2 cairan yang berbeda konsentrasi disatukan, maka akan bergerak zat tersebut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, atau dari encer, dari padat ke encer, dari kental ke encer. Ya, ini disebut dengan peristiwa difusi. Ya. Kemudian osmosis. Apa itu osmosis? Adalah difusi yang melewati selaput tipis atau semi permeabel. Nah, peristiwa bergeraknya molekul zat tadi dari air menuju ke bulu akar ini, tentunya ini melewati selaput sel atau dinding sel. Dinding sel ini sifatnya tipis atau semi permeabel. Peristiwa bergeraknya molekul air yang menembus dinding yang tipis atau selaput semi permeabel disebut peristiwa osmosis. Selain perbedaan konsentrasi tersebut, penyerapan air oleh akar ini juga disebabkan karena tekanan air dalam tanah lebih besar daripada tekanan air yang ada di dalam sel-sel akar ini. Nah, setelah air ini masuk ke dalam sel, maka selnya yang tadinya kempes maka akan kemasukan air menjadi kembung.
karena dia menjadi kembung, maka dinding-dinding selnya itu menekan air. Ya. Jadi di dalam air terjadi tekanan dari dinding sel. Nah, tekanan dari dinding sel ini menyebabkan air yang ada di sel samping akan menekan kepada masuk ke sel berikutnya. Yang tadinya ini selnya kempes, karena ada tekanan yang timbul dari dinding sel ini karena pengaruh sel yang hidup, maka akan seolah ditekan masuk ke sel berikutnya. Nah, sel di sampingnya ini yang tadinya kurus atau tidak ada airnya, begitu ditekan maka lama-lama dia akan penuh dengan air, maka air itu akan mendesak dinding sel. Nah, dinding sel gantian mendesak, menimbul ke dalam, ke tengah-tengah sel. Nah, tekanan yang diakibatkan dinding sel ini disebut dengan tekanan turgor sel. Ya. Tekanan turgor sel inilah yang menyebabkan air seolah dipompa dari sel satu ke sel-sel yang berikutnya yang ada di sampingnya, sehingga air bergerak dengan adanya tekanan turgor sel-sel ini, seolah air bergerak dari sel satu ke sel yang lain, kemudian menembuslah lapisan sel endodermis. Tadi selnya ada di bagian korteks, kemudian sekarang masuk ke endodermis. Nah, di endodermis pada pelajaran yang lalu fungsinya adalah menyaring, memfilter zat-zat yang berguna, disilahkan masuk ke dalam silinder pusat. Yang ada di silinder pusat ini adalah suatu pipa. Pipanya adalah namanya pipa silim, yang tadi pada percobaan berupa pipa-pipa kecil atau pipa-pipa yang disebut dengan pipa kapiler. Ya. Inilah, jadi kalau ditanya bagaimana proses penyerapan air oleh akar, itu secara difusi dan osmosis, dan juga pengaruh tekanan air dari luar. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dari silim inilah air nanti akan ditekan naik ke atas menuju ke daun. Air nanti digunakan untuk proses fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun. Nah, apakah tumbuhan punya pompa untuk memompa air dari akar ke daun? Kalau punya, pompanya berupa pompa apa? Kalau tidak punya, apa penyebabnya? Nah, inilah faktor yang menyebabkan air naik dari akar ke daun. Ya, proses naiknya air dalam pipa tertutup atau pipa silim. Tadi air dibawa oleh pipa, namanya pipa silim, berlaku prinsip Pascal. Ya, berbunyi bahwa air di ruang tertutup yang mendapatkan tekanan akan diteruskan ke segala arah sama besar. Tadi sel-sel akar tadi dia seolah-olah dia menekan dengan adanya akibat tekanan turgor dinding sel, seolah-olah dia menekan air itu dari sel ke sel berikutnya, kemudian diteruskan ke pipa pembuluh silim. Nah, air yang ada di dalam pipa pembuluh silim seolah-olah ditekan oleh tekanan turgor sel, sehingga menyebabkan air naik. Peristiwa ini, ya, daya tekan yang berpengaruh dalam proses pengangkutan air adalah pertama disebut daya tekan akar. Nah, disebut daya tekan akar. Apa itu daya tekan akar? Yaitu daya tekan karena pengaruh sel-sel akar yang hidup yang menimbulkan tekanan turgor sel, dinding sel, seolah-olah akar, sel-sel akar menekan air ke atas di dalam pembuluh silim. Nah, jadi dalam percobaan pohon pisang yang ditebang, kemudian dibikin semacam lengkungan di dalam batang, maka di dalam batang itu ada air. Air itu asalnya dari tekanan akar, ya, pembuluh silim. Yang kedua adalah daya hisap daun. Apa maksudnya? Nah, sinar matahari menyinari permukaan daun yang menyebabkan terjadinya penguapan. Penguapan melewati stomata. Peristiwa penguapan yang melewati stomata ini disebut dengan transpirasi. Molekul air yang keluar menguap, menarik molekul air di bawahnya. Ya, karena ada peristiwa daya kohesi dan seterusnya, sehingga seolah-olah
daun mengisap air, makin lebar daunnya, stomatanya makin banyak, penguapannya makin besar, maka seolah-olah daun menghisap air dari bawah ke atas. Jadi yang menyebabkan air naik pertama karena seolah-olah pengaruh sel yang hidup, tekanan turgor dari sel hidup dari akar. Yang kedua karena seolah-olah daun mengisap air dari dalam tanah, adanya peristiwa transpirasi. Yang ketiga adalah daya kapilaritas silim. Silim tugasnya untuk mengangkut air. Apa itu daya kapilaritas? Silim di dalam tumbuhan atau batang merupakan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu apa? Pembuluh kapiler itu pembuluh atau pipa yang sebesar rambut, ya, yaitu pipa yang besar. Jika pipa rambut itu dicelupkan ke dalam air, maka air akan naik dengan sendirinya, seperti naiknya minyak pada sumbu kompor. Zaman dulu ada kompor minyak tanah, kemudian ada sumbunya dicelupkan, maka minyak di dalam sumbu itu dia akan naik ke atas, sehingga kalau dinyalakan makin lama minyaknya habis karena kesedot naik ke atas. Nah, peristiwa naiknya minyak ke atas itu disebut kapilaritas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah ini ada molekul air, kemudian di sini ada dinding-dinding pembuluh kapiler. Ini dianggap sebagai pipa rambut yang diperbesar. Nah, ini terjadi gaya tarik menarik antara air, molekul air dengan dinding. Karena ini ditarik dinding sehingga airnya bisa naik ke atas. Syaratnya pipanya harus pipa segede rambut. Ya. Kalau pipanya segede rambut, maka cairan air ini akan bergerak naik ke atas karena adanya gaya tarik menarik antara molekul air dengan molekul-molekul dinding pipa. Ya, gejala naiknya air pada pipa kapiler disebut daya kapilaritas. Hal ini terjadi karena adanya daya adhesi dan kohesi. Ya, apa adhesi? Adhesi adalah gaya tarik menarik antara dua molekul zat yang berbeda, dalam hal ini antara dinding pipa kapiler dengan zat cair. Nah, tadi sudah diperagakan, ini zat cair ditarik oleh dinding. Ini ada molekul zat yang berbeda, yaitu molekul air dan molekul dinding. Terjadi tarik, kemudian ditarik terus oleh dinding sehingga dia bisa naik ke atas. Ya. Kalau kohesi adalah gaya tarik menarik antara dua molekul zat sejenis. Dalam hal ini antara molekul air dengan molekul air. Nah, ini kohesi. Ini ada molekul air, seolah-olah ini terjadi gaya tarik menarik ke atas sehingga terus naik ke atas, saling dorong ke atas. Mengapa ini bisa naik ke atas? Karena ada daya hisap daun tadi, ada daya tekan akar tadi. Ya, ditambah dengan antara molekul zat ini terjadi gaya tarik menarik. Ya. Jadi adanya daya tekan ke atas, daya tekan akar, kemudian daya hisap daun, kemudian ada peristiwa kapilaritas. Ya. Itu yang menyebabkan air dari akar bisa naik ke daun yang tingginya sampai puluhan meter. Itu karena adanya daya tekan akar ke atas, daya hisap daun, dan daya kapilaritas. Nah, ini adalah peristiwa transpirasi pada daun. Ini air yang melewati pipa silim, kemudian keluar lewat stomata, ya, transpirasi dan daya hisap daun. Nah, ini air yang masuk, kemudian dia keluar, sehingga air yang keluar ini seolah menarik air yang ada di bawahnya, sehingga seolah-olah dia akan menarik molekul-molekul air ini keluar, molekul airnya pada keluar, ada peristiwa transpirasi. Ya, yang seolah-olah daun ini menghisap karena adanya peristiwa transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air di permukaan daun karena terkena sinar matahari. Nah, saya ulangi lagi. Ini tadi molekul air masuk ke dalam akar, rambut akar tanah, ini konsentrasinya rendah. Tadi peristiwa
difusi dan osmosis melewati sel, kemudian penyerapan air oleh tanah ini tadi berlangsung. Karena adanya daya tekan akar dan daya hisap, maka dia bergerak naik ke atas melewati silim. Molekul-molekul air ini saling mengikat, maka ada peristiwa kohesi dan adesi. Kohesi adalah tarik menarik antara molekul air yang sejenis, dan juga terjadi tarik menarik antara molekul air dengan dinding, adesi, ya. Sehingga ini bisa naik ke atas sampailah ke daun. Ini proses pengangkutan air. Karena daya tekan akar, tekanan yang diberikan oleh sel-sel yang hidup karena ada tekanan turgor tadi, sehingga dia seolah menekan ke atas, ya. Kemudian bagaimana dengan pengangkutan nutrisi atau zat hasil fotosintesis? Di dalam daun ini konsentrasi zat, ya, satuannya persen menyatakan jumlah zat terlarut dalam pelarut. Itu pengertian konsentrasi adalah zat, konsentrasi zat adalah satuannya persen menyatakan jumlah zat terlarut di dalam pelarut. Konsentrasi tinggi artinya pekat, banyak zat terlarut di dalamnya. Konsentrasi rendah artinya encer, sedikit terlarut di dalamnya. Ini pengertian konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah. Nah, ini ada zat makanan hasil fotosintesis diedarkan dari sel sumber di daun yang konsentrasinya tinggi menuju sel penyimpanan yang konsentrasinya rendah akibat dilarutkan dan mendapatkan tekanan air dari pembuluh silim. Nah, pembuluh silim, dari hasil fotosintesis dulu. Fotosintesis berlangsung di daun. Nah, di dalam daun ini ada sel sumber tempat menampung hasil fotosintesis. Nah, ini adalah gula. Gula ini konsentrasinya tinggi. Nah, gula ini dilarutkan oleh apa? Oleh air yang dialirkan oleh pembuluh silim. Pembuluh silim ini dia mengalirkan air masuk ke dalam sel sumber, melarutkan gula yang jumlah gulanya lebih banyak daripada sel penyimpan. Kalau sel sumber adanya di daun, sel penyimpan adanya di umbi. Di umbi ini banyak mengandung sel-sel penyimpan. Nah, nanti dari daun ini akan mengalir masuk ke dalam umbi, sehingga umbinya ini mengembung, banyak mengandung zat gula, ya, gula. Bagaimana mekanisme? Yaitu bergerak dari yang konsentrasinya tinggi menuju yang konsentrasinya rendah. Nah, dengan adanya masuknya air ini juga menimbulkan tekanan di dalam sel, tekanan turgor. Tekanan turgor adalah tekanan yang diakibatkan masuknya air di dalam sel yang diperoleh dari dinding. Tekanan turgor adalah tekanan yang diakibatkan oleh dinding-dinding sel akibat kemasukan air. Begitu air masuk, dia menjadi kembung, maka air menekan dinding, balik dinding menekan air. Nah, dinding menekan air ini dia ditekan, masuklah ke dalam floem. Nah, floem di sini ini gulanya konsentrasinya tinggi, dia akan mengalir masuk ke tempat yang gula konsentrasinya rendah, sehingga itulah air masuk, kemudian melarutkan gula dan memompa dan seterusnya. Di sini air selalu bersirkulasi, kemudian gula disimpan di dalam sel penyimpan, ya. Gula disimpan di dalam sel penyimpan, sedangkan air melanjutkan tugasnya, sebagian untuk mengalirkan zat gula, sebagian untuk proses fotosintesis ke atas ke daun, ya, proses pengaliran pengangkutan nutrisi. Masih lanjutnya. Nah, sekarang tekanan pada pembuluh darah manusia. Kalau tadi pada tumbuhan, darah beredar di dalam pipa tertutup. Pipa pada manusia atau hewan, pipanya itu disebut dengan pembuluh. Pembuluhnya adalah pembuluh arteri dan pembuluh vena, ya. Nah,
darah yang ada di dalam pipa ini ditekan atau dipompa oleh jantung. Ya, berlaku prinsip hukum Pascal bahwa darah di dalam pipa tertutup oleh jantung akan diteruskan ke segala arah yang besarnya sama besar. Jadi tekanan yang ada di jantung sama dengan tekanan yang ada di penjuru pembuluh darah dalam tubuh kita. Nah, berapa besarnya tekanan yang di jantung itu bisa diukur dengan alat namanya sphygmomanometer. Sphygmomanometer Airaksa. Nah, gambarnya seperti ini. Peralatannya ini ada dua, yang satu ini untuk memompa, kemudian ini tekanan gas untuk memompa. Pemompaan ini gunanya untuk menutup aliran darah, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, besarnya tekanan darah di seluruh bagian pembuluh darah adalah sama dengan yang ada di jantung tadi dan bisa diukur dengan menggunakan alat. Nah, alatnya ini sphygmomanometer ini, ya. Berarti berlaku tekanan hukum Pascal. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa jantung kita ada 4 ruangan, yaitu ruangan yang bawah ini namanya bilik kiri, ini adalah bilik kanan, ini serambi kanan, ini serambi kiri. Yang bagian sini adalah kiri, yang di sini adalah bagian kanan. Nah, bagian jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah bilik kiri. Nah, bilik kiri ini bisa berkontraksi. Kalau dia berkontraksi, dia akan menguncup, memompa darah keluar. Berapa besarnya tekanan yang dihasilkan oleh jantung nanti bisa diukur pakai alat sphygmomanometer, ya. Nah, pada waktu dia memompa berkontraksi, maka darah dipompa keluar. Setelah berkontraksi, dia mengembang. Nah, mengembangnya jantung ini namanya berelaksasi. Kalau berkontraksi, dia menguncup, memompa darah keluar. Kalau otot-otot jantung ini berelaksasi, terutama bilik kiri ini, maka rongganya mengembang. Nah, rongga yang mengembang ini akan dipompa masuk dari serambi kiri. Begitu dipompa masuk, ini mengembang, ini istirahat. Kalau istirahat dia mengembang atau relaksasi, menerima darah dari serambi. Kalau dia berkontraksi, maka dia akan memompa keluar. Nah, berapa besarnya tekanan pada saat berkontraksi dan berapa besarnya tekanan pada relaksasi, ventrikel kiri ini yang berelaksasi, maka bisa diukur. Jadi pada saat mengukur tensimeter adalah mengukur ini tekanan yang ditimbulkan ventrikel bilik kiri pada saat berkontraksi dan berrelaksasi. Sekali lagi saya ulangi, orang mengukur tekanan darah itu adalah mengukur tekanan bilik kiri pada saat bilik kiri berkontraksi dan saat bilik kiri ini berrelaksasi. Kita lanjutkan. Nah, ini alatnya pengukuran darah. Tadi ini ada pompanya, kemudian dipilih biasanya lengan atas, ini dibalut, diblebet dengan tadi itu semacam kain, kemudian di dalamnya ada saluran udara, kemudian dipompa. Katupnya ditutup, ini dipuntir, diputar, kemudian ini dipencet, dipompa, udara masuk. Karena udaranya masuk mengembang, akhirnya memutus aliran darah yang ke bawah karena tertutup di sini. Ya. Tekanan di dalam kantong udara lebih besar dari 120 mm Hg, 120 mm air raksa. Nah, kemudian setelah ini dipompa maksimal, kemudian tekanan yang dari jantung nyampelah ke sini. Ya, nyampelah ke sini.
Terus kemudian setelah ini tidak mengalir, terus ini diputer, maka keluarlah udara. Begitu keluarnya udara, maka kempes. Setelah kempes, maka pada bagian yang bawah ini, pada saat jantung bilik berkontraksi, maka ini ada denyutan duk. Nah, denyutan duk tekanan dari jantung itu bisa dideteksi oleh stetoskop ini. Ini stetoskop ini ujungnya ditempelkan pada bagian ujung pembuluh darah yang tadinya ini terhenti. Begitu ini dibuka, dia akan mendapatkan aliran darah denyutan dari jantung yang pertama. Nah, berapa besarnya denyutan tadi? Nah, ini akan terdengar suaranya lewat telinga, bunyi dek. Dan di sini ada semacam goyangan detakan tek. Nah, detakannya berapa? Ada suara duk dan detakan di sini, maka akan pemeriksa akan tahu, oh, itu menunjuk angka 120. Itu tadi pada saat bilik jantung, bilik kiri berkontraksi, maka tekanannya akan terdeteksi. Nah, kemudian sampai dikempeskan, setelah kontraksi jantung itu dia biliknya berelaksasi. Nah, tekanan yang tadinya besar, kemudian yang terendahnya berapa, tekanan terdeteksi juga. Di sini kelihatan ada semacam goyangan dan bunyi tek gitu. Oh, ternyata hasilnya 70. Ya. Tekanan dalam kanon turun di bawah 70. Itu prinsip mekanisme kerja pada pengukur tekanan darah. Tekanan darah yang diukur adalah denyutan kontraksi pada bilik kiri dan relaksasinya. Ya, kita dulu ini mana gas. Nah, ini ada angka 120 dan 70. Apa artinya angka 120? Yaitu tekanan, ya, tekanan bilik pada saat berkontraksi ini disebut dengan sistol. Sistol adalah tekanan bilik kiri pada saat berkontraksi. Sedangkan yang 70 adalah tekanan jantung bilik kiri pada saat dia berelaksasi. Relaksasi artinya beristirahat. Ya. Untuk orang dewasa normal biasanya umumnya sistolnya 120, diastolnya 80. Kalau sudah di bawah 80 ini termasuk golongan rendah. Ya. Tapi tergantung umurnya, ada yang 70 itu normal dan seterusnya. Ya, tergantung umur. Kita tadi apa? Itu sistol. Sistol adalah tekanan darah yang ada di pembuluh darah akibat ventrikel kiri berkontraksi pada saat berkontraksi. Sedangkan diastol adalah tekanan pembuluh darah pada saat ventrikel kiri dia berrelaksasi. Kita lanjutkan peristiwa masuknya gas-gas ke dalam alveolus dan pengiriman ke jaringan juga dipengaruhi oleh suatu tekanan. Ya. Masuknya gas-gas oksigen dan karbon dioksida karena perbedaan tekanan. Gas bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ini salah ini ya. Perbedaan tekanan. Gas bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih kecil. Ya, lebih kecil. Sebagai contoh ini adalah contohnya alveolus. Alveolus gelembung yang ada di paru-paru. Di udara luar itu ada PO2. PO2 itu tekanan udara parsial, itu 160 mm air raksa. Tekanan parsial CO2 di udara luar 0,03 mm. Begitu masuk ke paru-paru, masuk ke alveolus, di alveolus tekanan oksigennya itu 140 mm air raksa. Sedangkan CO2-nya 40 mm air raksa.
Nah, ada pipa, namanya pipa yang berwarna merah ini adalah pipa arteri ya, atau pembuluh nadi. Nah, di dalam pembuluh nadi ada darah dan ada oksigennya. Berapa oksigen yang ada di dalam pembuluh nadi ini? Di paru-paru tentunya, ini pembuluh kapiler yang ada di paru-paru. Pembuluh kapiler ini membalut, mengelilingi bola alveolus. Ini tekanannya adalah 100 mm air aksa, sehingga ada perbedaan tekanan ketika di dalam kapiler 100, di dalam alveolus 104. Nah, maka seolah-olah ini ditekan udara masuk dari tekanan tinggi yang ada di dalam alveolus, oksigen masuk ke dalam kapiler darah yang tekanannya lebih rendah, yaitu 100 mm air aksa, tekanan parsial oksigen ya, sehingga oksigen bisa berdifusi masuk ke dalam darah. Nah, kemarin yang bertugas mengikat oksigen, darah apakah yang berfungsi mengikat oksigen? Masih ingatkah? Sel darah apa? Sel darah merah, karena sel darah merah itu mengandung zat hemoglobin yang bertugas mengangkut oksigen. Tapi dia bisa masuk ke dalam sini karena perbedaan tekanan. Ya, tekanan oksigen di alveolus 104, di kapiler darah 100, sehingga bergerak dari 104 ke 100. Terus dipompa masuk ke dalam serambi kiri, dari serambi kiri dipompa masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri dipompa berkontraksi keluar ke sel-sel seluruh tubuh bagian atas dan seluruh tubuh bagian bawah. Nah, sampailah kepada jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel. Tujuan akhir oksigen adalah masuk ke sel-sel yang ada di jaringan. Gunanya apa oksigen? Gunanya oksigen adalah untuk membakar gula atau membakar karbohidrat, gula menjadi tenaga atau energi. Jadi mesin pembangkit tenaga adanya di sel jaringan. Setelah itu makanan dibakar menggunakan oksigen, maka timbul energi. Energinya digunakan untuk bergerak, untuk menulis, untuk bekerja. Dalam proses pembakaran timbul gas karbon dioksida. Karbon dioksida ini sampah dan harus dibuang. Nah, tekanan CO2 di dalam sel jaringan adalah sebesar 45 mm, lebih dari 45 mm air aksa. Ya. Tekanan CO2 di dalam sel jaringan adalah lebih dari 45. Sedangkan yang tekanan CO2 di dalam pembuluh pipa ini adalah 45. Sehingga gas CO2 bergerak dari tekanan tinggi yang ada di jaringan masuk ke tekanan yang lebih rendah yang ada di kapiler darah. Kemudian dengan tekanan pada jantung maka dipompa masuklah ke serambi kanan. Dari serambi kanan dipompa masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan dipompa ke paru-paru melewati pipa namanya arteria pulmonalis, sampailah pada kapiler. Kapiler itu pembuluh darah yang sebesar rambut, ini bercabang-cabang menjadi anyaman rambut. Nah, di sini CO2 tekanannya 45 mm air aksa. Sedangkan CO2 yang ada di alveolus besarnya 40. Terjadi perbedaan tekanan. Maka gas bergerak dari tekanan yang tinggi CO2 tekanannya 45 menuju ke alveolus yang tekanannya CO2-nya 40 mm lagi. Kemudian baru dipompa keluar ya dari paru-paru. Nah, sehingga dia ngalir, ini aliran oksigen masuk ke dalam dari alveolus masuk ke dalam jaringan untuk proses pembakaran ya. Itu bergeraknya oksigen, kemudian timbullah karbon dioksida, kemudian karbon dioksidanya akan dipompa keluar. Nah, seperti itu ya, terjadi pergerakan gas CO2. Kita lanjutkan. Nah, ini apa itu rangkuman dari kemarin, ini yang kita sudah bahas, Archimedes.
Sedangkan pada pertemuan ini kita membahas tekanan pada proses pernapasan, angkutan air pada tumbuhan, industri bangunan, dan tekanan darah. Ya, itu yang kita bahas barusan. Jadi cukup sekian pertemuan hari ini. Nanti dilanjutkan dengan mengerjakan Google Form yang Pak Guru bagikan. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena ini latihan. Google Formnya bisa diedit. Kalau nilainya jelek, kamu lihat dulu nanti hasil nilainya berapa. Kalau jelek masih di bawah KKM, silahkan diedit, dibaca lagi teorinya, PowerPoint-nya, buku paketnya, kemudian diisi lagi Google Formnya sehingga nilainya bagus. Ya, kalau yang masih jelek bisa diedit karena masih berupa latihan. Ya, kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.